Bismillah. Untuk teman-teman yang sudah bergabung, jika up sampai 20 peserta akan kita mulai untuk muqaddimah ya. Baik, boleh untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di share linknya untuk menjadikan ini sebagai wadah kita belajar bersama dan juga menjadi tanda kita bersemangat untuk menyebarkan dakwah ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina lana Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa mudhakara wa tadhkir wa ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalata al khair tiga qurbi wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Baik, selamat pagi untuk semuanya yang telah bergabung. Ya, assalamualaikum untuk teman-teman. Ya, baik. Masya Allah tabarakallah udah meningkat ya 25 ke atas. Maka saya ingin banget buat ngelanjutin dari materi yang kemarin ya. Baik, untuk yang bergabung insya Allah semuanya diberi kemudahan untuk berangkat umroh dengan cara kita membekali diri, yaitu dengan persiapan-persiapan yang mana persiapan untuk hari ini kita akan membahas seputar keringanan dalam safar atau perjalanan ya, perjalanan yang ini perjalanan umrah. Baik, nah jadi Masya Allah tabarakallah, untuk kali ini kita benar-benar seru nih pembahasannya, yang mana kalau kita tahu bahwasannya ilmu fikih ini ilmu yang mana penting banget untuk sesuatu yang wajib kita fahami, yang mana menjadi sumber-sumber sahnya ya dalam sebuah ibadah. Seperti misalkan wudu ya. Salat jika dibarengi dengan ilmu, maka insya Allah akan menjadikan sebuah ibadah tersebut sah jika dia mengetahui tentang fardunya, rukunnya, dan apabila bertentangan dengan sebaliknya maka akan menjadikan sebab salat itu tidak terima atau wudu tidak terima karena tanpa menggunakan ilmu. Sehingga kita harus belajar ya step by step, nggak masalah ya, tidak harus langsung plek ketiplek langsung sempurna salatnya, ketiplek langsung wudunya sempurna. Tapi kalau kita mau sempurna itu ada, maka alangkah baiknya kita titih dulu belajar ya, belajar bersama-sama yang insya Allah dengan ada wadahnya SBU semua bisa umroh, teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari live pagi kali ini. Baik, untuk pelajarannya ya, kita akan membahas tentang persiapan ilmu agama teman-teman. Kalau kemarin lebih deep talk tentang permasalahan hati, yakni menyucikan diri ya teman-teman. Nah, jadi kita akan membahas tentang perihal ilmu agama ya. Ilmu agama ini yang paling detail adalah fikih ibadah ya, yang pertama. Setelah fikih ibadah kita akan membicarakan tentang fikih umroh. Nah, lalu apa saja sih yang akan kita bahas di fikih ibadah ya? Insya Allah secara singkatnya kita akan mempelajari tentang wudu dan juga sholat. Nah, lalu yang kedua ya, tentang tutorial lebih detailnya ya, tentang menjamak sholat dan melakukan sholat tersebut ya. Apa sih tentang jamak ini? Apa arti jamak? Menggabungkan dua sholat. Oke, jika memang nanti kita masuk ke babnya, nanti insya Allah ada tutorialnya. Nah, lalu setelah itu
yang namanya perjalanan dalam safar ada keringanannya. Wudu sebenarnya itu fun, itu menyenangkan, dan wudu itu nggak ada yang memberatkan. Ibadah itu ringan, ibadah itu mudah, sehingga kita pengen di forum ini belajar buat benar-benar memanfaatkan dalam yang namanya safar, mengambil keringanan, karena Allah Subhanahu wa taala udah benar-benar jadiin agama ini agama yang mudah untuk difahami, untuk dipelajari dan diamalkan, sehingga insya Allah biiznillah dalam waktu kurun 1 jam 30 menit saya sebagai pemateri Ustazah Amalina, ya bisa dipanggil Ustazah Amal ya saya. Nah insya Allah akan membahas keseluruhan materi pada pagi kali ini. Lalu kita akan ngobrolin nih tips-tips berwudu, ya. Yang mana khususnya bagi para wanita di Masjidil Haram, dan apa sih do and don't, apa yang harus dilakuin atau lakukanlah sebuah hal dan hindari sesuatu hal selama kita berada di kota Mekah atau berumrah, khususnya di Masjidil Haram. Baik, untuk teman-teman semua, kita akan memasuki slide selanjutnya, ya. Baik. Nah, jadi secara singkatnya ya, kalau sebenarnya ini ditafsirkan ya untuk mempelajari perihal bab wudu, ya. Bab wudu yang pertama akan saya bahas. Karena perihal wudu ini sebenarnya gampang kok, nggak berat beneran. Cuman kalau orang tahu berdasarkan dengan sebuah ilmu, maka insya Allah ilmu ini jadi perbekalan dia untuk menghindari yang namanya was-was, ya. Banyak kejadian orang yang wudu, ya, menyusahkan dirinya, yang mana sunnah dianggap wajib, dan salah satu penyebabnya orang ini malas jadi salat karena apa? Karena dia terlalu jumud atau terlalu keras, ya, dalam mengambil ilmu fikih, yang sebenarnya fikih itu luas, fikih itu mudah, ya, dan juga nggak mempersulit orang-orang, sehingga kita pengen banget nih, pengen dapetin ilmu yang bermanfaat, pengen ibadah kita lancar dengan apa? Dengan adanya ilmu. Baik, seputar wudu, ya teman-teman ya. Wudu ini warna kuningnya. Wudu ini kita bagi secara simpelnya, kita bakal bahas yang pertama syarat wudu, ya. Nah, di syarat wudu ini insya Allah teman-teman pasti sudah pernah mempelajarinya di masa kecil. Nah, syarat wudu ada 8. Secara singkatnya saya jelaskan bahwasannya orang itu harus beragama Islam, ya. Harus beragama Islam. Maka orang yang non muslim tidak sah wudunya, karena sebenarnya yang namanya wudu itu wasilah atau penyambung untuk melaksanakan sebuah ibadah, sehingga syarat dalam wudu adalah dia harus beragama Islam. Orang beragama Islam ini dengan mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu yang kedua dia tamyiz, ya. Tamyiz itu apa artinya Ustazah? Nah, tamyiz itu sendiri ukuran anak yang mana dia termasuk kategori yang udah diperbolehkan untuk wudu, yang mana kalau dia wudu udah memenuhi syarat. Nah, tamyiz itu ditandai dengan yang namanya satu, sudah bisa makan sendiri, udah bisa minum sendiri, dan juga sudah cebok sendiri. Nah, andai kata tanda-tanda itu terdapat pada anak yang umurnya misalkan 6 tahun, 7 tahun, maka dia sudah termasuk tamyiz. Nah, jadi tamyiz ini tidak berdasarkan yang namanya umur tepatnya, ya, tidak berdasarkan tepatnya pada umur, melainkan dengan 3 tanda ini yang paling kuat yang diambil oleh para ulama. Baik, lalu ya, kalau yang ketiga secara singkatnya adalah syarat dari wudu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, maksudnya gimana Ustazah? Nah, jadi orang bila mana dia tahu dia sedang berhadas kecil, ya, dan ingin mau masuk ke dalam sholat, maka dia disyaratkan untuk bebersih dulu. Hadas kecil contohnya apa? Misalkan satu, dia membuang air seni atau BAK, lalu BAB,
ya. Yang ketiga akan kentut. Nah, dari misalkan 3 contoh kecil hal ini, seseorang berhadas kecil, maka seseorang tersebut dianjurkan ya, jika ingin memasuki sholat wajib untuk memenuhi syarat, yaitu suci dari hadas dulu, baru dia berwudu. Sama orang yang hadas besar ya, contohnya apa Ustazah orang hadas besar? Orang hadas besar adalah orang yang sedang berjunub ya. Orang yang junub itu dia harusnya apa yang dia lakukan untuk memasuki sholat? Yang pertama, dia harus mandi suci dulu, toharoh ya, toharoh mandi suci, lalu baru bisa berwudu dan masuk ke dalam sholat. Itu secara singkat. Nah, biar tidak bertele-tele kita masuk ke nomor 4 ya. Syarat dari wudu yang keempat, tidak menghalangi air masuk ke dalam kulit. Banyak dari kita mungkin tahu nggak tahunya ya, bertemu dengan tante-tante ya yang berangkat ke musola atau masjid, mungkin awam atau belum tahu seputar tentang air yang menghalangi kulit ya. Baik, andai kata ini saya tarik ya gambarnya, saya tarik gambar yang mana ini akan menjadi contoh. Ini dia gambar wajah untuk gambarannya, yang mana apabila seseorang wanita, khususnya wanita ya, yang sering banget terjadi di masyarakat kita, yang mungkin belum paham atau mempelajarinya mungkin masih setengah, atau mungkin belum pernah belajar sama sekali seputar tentang air. Nah, jadi tentang syaratnya wudu orang kalau mau wudu, mau gak mau dia benar-benar harus nerapin yang namanya air masuk. Salah satunya apabila yang tidak sah ya dalam wudu, tidak sah, tidak memenuhi syarat, misalkan dia berwudu ya, tapi ternyata dia masih pakai lipstik ya. Nah, caranya gimana Ustazah? Kalau misalkan saya terbiasa pakai alis ya, pensil alis, dan juga terbiasa pakai lipstik. Nah, lalu caranya ya, yang benar adalah membersihkan dahulu apa-apa yang menempel di wajah. Dia sebagaimana wajah itu ya, yang harus dibersihkan adalah kulitnya dan juga apa-apa yang tumbuh, yaitu rambut di atas wajah kita, salah satunya alis. Sehingga apabila nih ada zat yang mana bisa dihapus ya, bisa dihapus jika dia ingin berwudu dan masih menempel dan tidak dihapuskan, maka air itu mental, nggak kena bagian wudu. Jadi bibir dan alis itu termasuk dari bagian wudu, sehingga harus dibersihkan dengan total. Nah, contohnya membersihkannya dengan apa Ustazah? Kalau perempuan biasanya pasti paham ya, pakai micellar water bisa, pakai minyak zaitun juga boleh ya. Pembersih toner-toner yang dijual di marketplace banyak, bisa untuk menghapus hal tersebut. Khususnya untuk siapa? Menghapusnya untuk orang yang mana belum memiliki wudu. Seperti itu singkatnya ya. Baik. Kita bakal lanjut ya. Lanjut untuk hal setelahnya, yaitu membahas syarat wudu yang ke-6. Baik. Di syarat yang ke-6 itu yang kelima teman-teman, maaf ya keloncat. Nah, di syarat wudu yang kelima itu di atas anggota bagian tidak terdapat sesuatu yang dapat merubah air. Maksudnya apa sih Ustazah? Begini, untuk perempuan khususnya ya, lebih sepertinya yang banyak pernak-pernik ya, hiasan itu perempuan. Masya Allah tabarakallah, memang wanita tuh diciptain sangat indah. Dan memang daripada bapak-bapak sendiri, bapak-bapak biasanya nggak banyak cengkoneknya. Baik, andai kata ini deh saya jelaskan, maksudnya seputar air yang dapat merubah. Perempuan biasanya dia menggunakan henna teman-teman ya, henna di kuku-kukunya ya, anggap ini henna. Lalu henna ini kalau zatnya belum
belum terghusl, atau ghusl itu dalam bahasa Indonesia belum tercucikan dengan baik ya. Kuku-kukunya belum tercuci dengan baik, sehingga kalau dia air wudhu nih tumpah ya, kalau dia membasuh tangan, sisa-sisa airnya ini masih merah-merah. Sehingga dianjurkan untuk orang yang masih berhenna nih, dalam keadaan berhenna ataupun apa saja yang dia pakai di kukunya, itu untuk dibersihkan total dulu kukunya, lalu baru, biasanya orang henna kan sampai setangan-tangan ya. Biasanya orang yang mau nikahan tuh. Nah, maka cuci dengan benar, lalu baru dia, kalau misalkan sisa airnya udah putih ya, maka dia baru bisa masuk buat berwudu seperti itu. Lalu kita lanjut yang seterusnya ya, itu poin yang poin yang keenam, yaitu mengetahui fardu atau wajib wudu ya. Yang sebenarnya kita akan pelajari itu yang di bab sini, yang di yang ada di sini. Ini fardu wudu ya. Maksud dari fardu wudu sendiri ya, itu apabila kita lakukan semua dari runtutan fardu wudu yang ada 6 ini, maka sah wudu kita. Dan apabila tertinggal satu saja, maka wudu tersebut batal. Itu secara fikihnya ya. Jadi fardu ini nggak boleh ditinggalin, sehingga kita harus tahu apa sih yang wajib-wajibnya. Sebenarnya ustazah, kumur-kumur itu wajib apa enggak ustazah? Kumur-kumur sunnah. Nah, jadi kategori-kategori yang sebenarnya sunnah itu ada ya, tapi misalkan dalam kondisi darurat, itu harus ditinggalkan kesunahan tersebut untuk mengejar hal wajib. Nah, fardu wudu itu cuma 6 singkatnya ya. Ya, ini secara gamblang yaitu seseorang saat dia melakukan fardu wudu, untuk melakukan hal ini, bila kita menginginkan wudu kita sah, yang pertama adalah niat. Yang mana niat wudu ini bersamaan dengan mencuci muka ya. Niat bersamaan dengan mencuci muka. Niat itu artinya adalah qasdu bil qalb ya, secara bahasa, yaitu sesuatu yang dilintaskan di dalam hati. Sesuatu yang dilintaskan di dalam hati. Nah, niat tersebut, nanti kita bakal slide ya, ada fardu wudu yang mana cara berniat tuh gimana sih ustazah. Nah, jadi saat kita udah berniat bersama dengan mencuci muka, lalu membasuh kedua tangan hingga ke siku, lalu yang keempat mengusap kepala, membasuh kedua kaki ya, dan terakhir tertib, maka hal tersebut sudah menggugurkan yang namanya kewajiban dia berwudu. Misalkan dia ngeninggalin yang namanya kumur-kumur ya, ninggalin cuci tangan, itu gak ngebatalin wudu teman-teman. Yang batal apa? Cuma kalau ninggalin 6 ini dengan sengaja ya. Baik. Nah, lalu kalau dia pengen memenuhi syarat wudu ya, masuk ke yang ketujuh, tidak menganggap suatu yang fardu itu sunnah. Maksudnya apa ustazah? Ya, ini gak mencampur-campurkan yang sunnah, yang wajib, wajib, sehingga penting banget ilmunya. Lalu yang ke-8 adalah airnya suci. Airnya suci sebagaimana yang kita tahu ya, air minum ya. Ini contoh air minum, yang mana dia air mutlak, air yang tidak tercampur dengan zat apapun ya. Jadi orang yang misalkan nih berwudu dengan air yang najis, itu gak sah. Air, misalkan air sedikit yang kecemplungan cicak nggak sah ya. Lalu air yang mustamal, salah satunya untuk berwudu, itu nggak sah. Jadi yang lanjutnya kayak contohnya air yang salah satunya yang disebut dengan air teh ya, dia suci airnya tapi tidak bisa mensucikan. Air kopi, air teh itu nggak sah. Jadi yang sah contohnya air apa? Air hujan dipakai untuk bersuci, untuk wudu, untuk mandi, bisa sah. Air bahar atau air laut, air sungai ya, air sumur dan lain-lain, air minum juga bisa. Nah, jadi itu dia sebagai gambaran kalau kita mau memenuhi syarat wudu. Dalam sesuatu kondisi darurat, seperti misalkan dia tidak mendapatkan air, maka Allah ringankan untuk mengganti air tersebut menggunakan apa? Turab
yaitu dengan bertayamum menggunakan debu. Maka Islam ini udah meringankan banget. Kalau nggak dapat air gimana Ustazah? Ya udah tayamum. Seperti itu. Ustazah, misalkan saya sering hadas, ya udah wudu. Tapi nanti kalau ada pas wudu ada keluar, ya udah kalau kamu bisa nih untuk mengulang wudunya ulangin. Tapi misalkan dalam kondisi tertentu kamu misalkan udah divonis misalkan selalu beser setiap 5 menit, mau nggak mau kamu harus tetap untuk melaksanakan sholat. Jadi nggak ada penghalang sholat meskipun misalkan ada salah satu syarat wudu ini yang nggak terpenuhi, teman-teman ya. Tapi keringanannya apa? Ada aja. Yang mana sebenarnya kalau kita ngerti bahwasanya ilmu fikih ini nyaman, ilmu fikih ini asik banget, kita nggak bakal keberatan buat ngelaksanain taharah, untuk ngelaksanain yang namanya sholat, yang ngerasa tuh apa? Ringan. Jadi jangan sampai ada banyak orang nih kasusnya apa? Memberat-beratkan sholatnya, sehingga dia ngerasa apa? Padahal kondisi untuk masalah pakaian, dia kira bahwasannya wajib menggunakan mukena saat sholat, padahal dia bukan termasuk dari syarat sahnya sholat. Kalau kita sholat sebagai perempuan pun misalkan menggunakan pakaian yang kita punya selagi menutup aurat mulia, silakan pakai. Mau abis dari dapur, abis dari pasar, apakah yang namanya air genangan itu najis? Enggak, selagi nggak kelihatan ainnya. Seperti itu ya. Jadi kita pengen meringankan sebuah ibadah biar apa? Biar kita tuh mau dan melaksanakan ibadah dengan tenang, dengan khusyuk, nggak ada overthinkingnya. Baik, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang fardu wudu. Nah, wajib diketahui jika ingin wudu sah, yang pertama itu adalah niat, ya. Niat, teman-teman. Niat dalam wudu. Ini yang sebenarnya yang tertulis ya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya dengan nawaitu, saya niat ya Allah al-wudu'a, berwudu, li raf'il hadatsil asghar, untuk menghilangkan hadas kecil, fardhan yang mana wajib bagi saya karena Engkau ya Allah, lillahi ta'ala, yang mana sebenarnya ini adalah sirah kalimat yang sempurnanya, paling sempurnanya niat yang diajarkan oleh para ulama kepada kita, yang sampai ke kita semua ya. Sehingga sebagai notes ya, saat kita melakukan fardu wudu ya, sunnah kalau misalkan kita melafadzkan dengan lisan itu sunnah. Tapi yang wajib, ingat, yang wajib adalah saat kita membasuh wajah ya, lintaskan di dalam hati kita niat wudu. Sebenarnya teman-teman, saat kita meniatkan dalam hati cukup nawaitul wudu ali rafil hadatsil asghar ya. Tapi kalau misalkan pun ditambah ini juga boleh. Kalau ada orang niat nawaitul wudu ali rafil hadatsil asghar lillahi ta'alanya tambahan, itu sah. Tapi misalkan cuma nawaitul wudu ali rafil hadatsil asghar sudah cukup ya, tanpa mengucapkan lillahi ta'ala. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu Ustazah, sebenarnya dalam kondisi saya misalkan ya, untuk orang yang salsil bol atau disebut dengan selalu berhadas. Orang yang selalu berhadas ini seperti beser salah satunya ya. Dan juga keputihan yang berkepanjangan. Entah karena sakit, entah karena jamur, sehingga dia setiap kali wudu ya, setiap kali wudu, nanti ada juga beberapa fakta juga mengenai orang yang selalu kentut ya, selalu berhadas, ditahan keluar, sama kayak orang beser atau kencing gak tuntas. Itu apa? Perihalnya dia setelah berwudu ya, dengan dia bersin sedikit, keluar sedikit air seninya, sehingga menyebabkan hal tersebut membatalkan wudu sebenarnya. Di dalam niatnya sampai selesai fardu wudu, dia udah lengkap nih, dia udah sah wudunya, tapi dia keluar sebuah najis ya. Kan aslinya syaratnya apa? Syarat wudu itu adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecilnya untuk orang yang ternyata dia dalam kondisi sakit atau darurat, maka dia niatnya seperti ini. Nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari ya,
fardhan listibahatis shalah. Jadi ditambahin aja. Ini buat niat orang yang mana dia selalu merasa kencing gak tuntas ya, memang dalam keadaan dia keputihan berkepanjangan ya. Jadi cuma nambahin, ini ilmu fikih tambahan ya. Buat teman-teman yang mungkin baru tahu, ini dia ilmunya. Baik, saya bakal tulis nih. Izin ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan. Di sini sebelum lillahi ta'alanya tambah li istibahatis shalah. Kehapus ya. Gini aja deh. Tulisin dulu ya li istibahatis shalahnya. Li istibahatis shalah. Li istibahatis shalah. Baik, untuk teman-teman yang mungkin bingung ini huruf ta ya. Nah, seperti ini deh. Biar saya tulis titik 2 karena keseringan tulisan cepat. Li istibahatis shalah. Nah, ini boleh teman-teman tambahin ya, untuk yang misalkan dalam keadaan kayak biasanya nenek-nenek nih sampai pakai pampers ya berangkat umroh ya. Nah, tetap dia bisa untuk sholat meskipun nanti berhadas ya, meskipun nanti tiba-tiba pas lagi sholat dia tiba-tiba keluar pipis, tiba-tiba keluar yang namanya najis, dengan apa menambahkan listibahatis shalah tersebut di dalam nih niatnya ya. Setelah fardhan ya, tambahannya di sini. Oke. Ini ya. Seperti ini. Jadi untuk orang yang beser segala macam, yang insyaallah mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya. Dan juga sebenarnya ini terjadi di saya sendiri ya. Saya posisinya sekarang sedang hamil, yang mana hamil besar menyebabkan saya merasa beser, yang benar-benar beser ya, sehingga bawaan hamil ini menyebabkan saya merasa wudu di dalam sholat saya pun ada keluar najis, sehingga yang saya pakai adalah saat berwudu ini biar apa? Biar diterima sholatnya. Saya berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil ya, fardhan yang mana wajib, li istibahatis shalah yang mana saya kepengen ya Allah biar sholat saya diterima, li istibahatis shalah, dipermudah atau disahkan sholat saya, li istibahah, dilancarkan sholat saya karena engkau, lillahi ta'ala ya. Itu simpelnya. Baik, untuk membasuh wajah teman-teman masuk ke fardu wudu ya. Fardu wudu yang kedua. Jadi membasuh kedua wajah ini ya, seluruh wajah kita, yang mana kalau kita bilang wajah ya, itu seluruh apa-apa yang ada di wajah kita, baik dari kulit yakni pori-pori kita dan juga rambut. Tapi enggak wajib membasuh wajah jika yang dibasuh itu yang dalam-dalam kelopak mata ya, dalam-dalam hidung dikorek-korek, itu enggak perlu. Yang wajib seluruh wajah, yakni wajah keseluruhan dari kulit kita dan juga rambut. Jadi alis ini termasuk bagian wudu. Kalau dia terhalang dengan namanya alis maka hapus dulu. Bibir juga termasuk. Termasuk. Jadi kalau ada lipstick, lip balm, nah lihat dulu kalau ada zatnya hapus untuk berwudu. Nah, secara gamblangnya ya, sebenarnya Ustazah batasan wudu itu mana sih? Mana-mananya, dari mana ke mana? Jadi kalau wajah ya, dia kalau dihitung dari tingginya, maka dia adalah dari atas tempat tumbuhnya rambut. Jadi di sini ya, atas tumbuhnya rambut paling atasnya. Jadi kalau wajah kita pasti ngerti wajah kita sendiri. Oh, berarti dari sini ya Ustazah ya. Iya. Nah, jadi tumbuhnya rambut sampai bawahnya dagu. Dagu. Yang mana kalau bisa, kalau kita rasain di sini ada tulang, lebihin sedikit. Tapi sayangnya kita harus tahu bahwasannya ini tidak sunnah yang untuk dibasuh, karena Nabi Muhammad SAW nggak ngajarin buat ngebasuh yang namanya leher. Tapi yang sunnah itu apa? Tengkuk ya, belakangnya leher itu sunnah. Tapi kalau lehernya sendiri ya, itu nggak bagian dari sunnah. Nah ini ya, tengkuk ini belakangnya. Jadi kalau misalkan sedang membasuh kepala ya,
Nanti kita masuk ke bagian tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita udah tahu ini toolnya panjangnya dari ujung ke ujung dagu sama atas kepala, ya ini batasan tempat tumbuhnya rambut. Lalu kalau dari kiri ke kanan, maka dari telinga ketemu telinga. Jadi lebihin sedikit ya, biar ihtiyaton, untuk jaga-jaga. Jadi kalau basuh muka kan biasanya kayak gini, darupan air ada di tangan kita, lalu basuh semua permukaan yang ada di wajah ini ya, batasannya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu dari ujung jari sini ya, dari ujung jari ke atas, yaitu tempatnya letaknya di siku ya. Batasan yang wajib. Batasan wajib dari mana Ustazah? Dari ujung jari ya sampai ke siku. Sikunya lebihin dikit, lebihin yakni atas tulangnya. Kalau misalkan di atasnya lagi nih sampai bagian sini ya, sampai bagian sini nih, ini udah sunnah. Jadi dapat pahala sunnahnya. Baik. Itu simpel ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya menuangkan air saja cukup. Tapi sunnah untuk orang menggunakan tangan sebelahnya untuk menggosok-gosok atau memijat bagian atau meratakan air di bagian tangannya ya. Jadi dari tangan sampai ke siku. Tangan tuh yang ini ya. Baik. Kalau misalkan kebalikan darinya ya, itu enggak masalah teman-teman ya. Kalau misalkan dari sini, dari mirfaq dulu, baru ke bawah. Yang penting bagiannya sempurna, benar-benar rata airnya ya. Airnya sampai ya, nggak ada penghalang. Dari atas ke bawah boleh bawah atas atau sebaliknya ya, atau sebaliknya. Maka yang anjuran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu dari ujung dulu, tapi baru naik ke atas seperti itu. Lanjut ya. Itu untuk Wiwi yang bertanya, terima kasih. Lanjut. Untuk yang keempat teman-teman, seputar dari pembahasan kita apa? Fardu wudu. Fardu wudu ini mengusap kepala, kewajiban kita ya untuk mengusap kepala. Kepala sendiri ya. Kita ada dua macam orang, yang mana dia botak dan berambut. Nah, orang yang botak dan yang berambut ini sebenarnya kan mengusap kepala adalah maksudnya ya setidaknya kalau dia punya rambut ya, cukup dengan mengusap sedikit bagian dari rambut, meskipun hanya sehelai, meskipun yang kena hanya sehelai rambut. Jadi ibu-ibu atau bapak, ibu-ibu, kakak-kakak ya, perempuan khususnya, kalau misalkan dalam keadaan berjilbab lalu kesulitan untuk membuka jilbabnya ya, nggak masalah, tinggal tarik aja atasnya jilbab, kenain bagian rambutnya kepala, bagian rambutnya kepala. Kalau misalkan biasanya laki-laki nih paling enak, karena mereka saat berwudu gampang berwudu, salah satunya untuk mengambil kesunahan. Nah, kesunahannya itu adalah mengusap seluruh bagian rambut kepala, membasuh seluruh rambutnya kepala. Contohnya adalah dengan mengedepankan ya, untuk bapak-bapak ini bisa dicoba kalau misalkan mau dapat sunnahnya wudu, yaitu 2 jempol ada di dekat sisi kiri kanan mata kita. Nah, bisa rasakan sendiri ya. Lalu tarik ke belakang 4 jarinya yang kita punya ke tengkuk ya. Berhenti ya. Lalu naikkan lagi ke tempat semula. Maka itu terhitung satu sunnah atau mendapatkan 1 pahala kalau orang melakukan kesunahan. Tapi kalau misalkan yang wajibnya apa Ustazah? Tetap yang kalau punya rambut cukup usap aja bagian rambutnya kepala, itu udah sah ya. Jadi nggak berat teman-teman, nggak harus yang namanya bagian rambutnya harus setengahnya, separuhnya atau bagaimana. Tapi benar-benar fun banget kok, menyenangkan mengusap kepala. Cukup misalkan hanya 1 helai rambut yang kena ya dari rambut kepala kita, maka itu sudah sah berwudu. Lalu kalau gimana Ustazah kalau orangnya botak? Ya udah, cukup dengan membasuhkan kepalanya, tempat tumbuhnya rambut ya, cuma diusap aja. Kecuali misalkan kepalanya nggak ada lagi atau wafat, nggak bisa buat wudu. Nah, lalu masuk ke part membasuh kaki ya. Membasuh kaki ini
sebenarnya bagiannya yang mana aja sih Ustazah ya? Sebenarnya yang mana aja Ustazah, dari mana ke mana, atas ke bawah, bawah ke atas Ustazah. Nah, jadi sebenarnya nih untuk ngasih tahu ke teman-teman semua bahwasannya wudu untuk membasuh bagian kaki itu adalah dari ujung jari-jari ini sampai ke mata kaki atasnya ya. Lebihin sedikit. Ini kita insya Allah semuanya punya mata kaki ya. Punya mata kaki. Bisa dirasa sendiri mata kakinya. Jadi kalau yang punya mata kaki udah jelas punya. Mungkin ada beberapa orang yang nggak punya mata kaki atau nggak nonjol, jadi rasakan sendiri. Nah, dengan mata kaki kita yang nonjol itu sebagai batasan, air itu harus kena dari ujung jari sampai ke tumit, ya, sampai ke mata kaki. Mata kaki lebihin sedikit di atasnya untuk jaga-jaga seperti itu ya. Mau ngalirin airnya dari ujung sini ke sini tetap sah. Orang misalkan dari atas sini ya ke bawah sini tetap sah. Tinggal gimana caranya air ini rata ke seluruh bagian atas dan bawahnya kaki ya. Baik. Misalkan nih ceritanya yang kejadian orang kaki buntung ya. Bila mana kakinya hanya setengah Ustazah, gimana? Kakinya setengah ya. Setengah. Maksudnya ini bagian kaki ya. Ini atasnya kaki. Kaki ini yang saya lingkar dalam lingkar. Sebentar. Saya izin buat nonaktifkan notifikasi. Maaf ya. Nah, jadi ini, kalau orang kaki yang punyanya setengah doang, pernah ngeliat orang yang buntung kakinya? Nah, kondisi tersebut menjadikan orang tersebut dapat mengusap atau membasuh kaki ya. Maka dengan adanya apa? Dengan ada bagian yang setengahnya tersisa ya, di perbatasannya. Biasanya kan orang kalau punya kaki nih kayak gini, harusnya dia harus panjang, tapi ternyata ininya pontong ya. Mau nggak mau sisanya ini tetap dibasuhin meskipun dia nggak punya lagi jari-jarinya. Orang yang pontong jari-jarinya wudu membasuh kaki tetap sampai ke mata kaki, buat yang setengah kaki ya. Kalau misalkan Ustazah buntungnya lebih dari mata kaki, buntungnya lebih dari mata kaki, oke saya hapus dulu ya biar nggak pusing. Oke, seperti ini. Kalau misalkan nih, kan tadi yang pertama udah ya. Kalau misalkan pun dia di batasannya nih, di batasan sini yang pontong, maka cukup basuh tempat daerah kakinya yang bawah ya. Ini ada dua pertanyaan sebenarnya, yang mana saya giniin aja ya biar enak. Nah, lalu soal yang kedua adalah kalau anggota tubuhnya buntung. Ini mungkin ada beberapa orang yang bingung, kenapa sih orang yang punya kaki ya diwajibin, tapi kalau nggak punya kaki gimana dong? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Sehingga dalam ilmu fikih mengajarkan bahwasanya orang yang punya kaki hanya setengah kayak yang penjelasan dalam penjelasan pertama, maka sisanya aja yang tersisa basuh dengan air sampai ke mata kaki. Kalau dia masih punya kaki, ini kaki teman-teman ya. Nah, ini yang namanya kaki. Tapi misalkan Ustazah yang pertanyaan kedua, kalau anggota tubuhnya buntung, maksudnya buntungnya ini yang dimaksud adalah di perbatasan mata kaki ya. Udah buntungnya sampai sini. Yang pertama tadi maksudnya setengah dari kaki. Yang kedua ini ya, ini yang pertama yang saya titik-titikin aja, yang kedua ini yang ketiga. Nah, yang kedua ini buntungnya di pas mata kaki, maka cuma alasnya aja yang dibasuh air, cuma sekedar basuh aja tempat kepontongnya. Lalu yang kedua, kalau buntungnya lebih dari mata kaki ya, lebih dari mata kaki, misalkan pontongnya ini segini ya, untuk yang ketiga ya, buntungnya lebih dari mata kaki sampai lutut misalkan, ininya dia nggak punya kaki. Biasanya kondisi orang-orang tersebut ya, kondisi dimana dia sebenarnya udah nggak wajib lagi untuk membasuh kaki. Kalau kakinya cuma paha doang, tapi tetap kalau dia mau ngambil kesunahan bisa, cuma membasuh bagian kaki yang tersisa. Misalkan nih pontongnya tuh sampai lutut ya, lutut segini deh, maka sisanya
Kalau ada masih punya kaki sedikit, kalau dia ngambil sunnahnya bisa. Tapi tetap posisi ini untuk orang yang gak wajib lagi untuk membasuh kaki. Kalau kakinya yang ini udah gak ada lagi, ininya gak ada lagi, ya udah. Kalau misalkan pun pontongnya segini, ya udah, dia pun gak ada lagi kewajiban untuk membasuh kaki. Ini yang namanya kaki ya teman-teman ya. Lalu untuk menjaga-jaga teman-teman semua yang posisinya sekarang punya yang namanya kutu air ya, juga tumit pecah-pecah, alangkah baiknya perhatikan kembali bagaimana wudunya, apakah air sudah masuk, seperti itu. Jadi alirkan air di permukaan dan bagian yang pecah tersebut, yang mana cukup permukaannya saja yang tampak. Jadi kalau misalkan nih punya pecah-pecah, ya udah, jangan sampai menyakiti diri sendiri dengan mencongkel-congkel ya buat airnya masuk. Itu hal yang tersembunyi, tidak wajib untuk dibasuh. Oke. Yang keenam adalah tertib. Tertib maksudnya apa? Berurutan dari yang namanya fardu wudu ya, tidak memutar-mutarkan seperti itu. Jadi runtutannya ada yang pertama, saat kita berniat dengan sambil membasuh wajah ya, yang mana caranya itu adalah niat ya, dia ada di dalam hati. Ingat, yang wajib itu di dalam hati. Talaffuz atau mengucapkan dengan lisan itu sunnah. Jadi hatinya harus berbaca-baca juga. Fahamkan maksudnya, niat itu adalah lintasan di dalam hati, sehingga saat air tumpah ke wajah kita diniatkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sembari mengusap air itu tumpah sambil berniat. Jadi itu usapan pertamanya ya. Nah, lalu sebenarnya dengan satu kali basuhan wajah itu sudah cukup, udah sah. Cuma basuh wajah sekali sah. Untuk kedua ketiganya, basuhan 2 dan 3 itu sunnah. Kalau misalkan punya air sedikit, jangan dihabisin buat kesunahan, tapi gunain sebaik mungkin, yaitu gunakan untuk sesuatu yang fardu atau wajib. Lalu setelah itu kita membasuh tangan ya, seperti yang dijelaskan. Nah, itu runtutannya. Lalu yang keempat, membasuh rambut ya, meskipun sedikit. Lalu kaki sampai ke tumit. Udah, sebenarnya fi'ilnya atau perbuatannya cuma 4 doang kok yang wajib. Jadi orang nih yang kalau misalkan ngerasa kumur-kumur tuh wajib ustadzah, padahal sebenarnya dari mana dalilnya? Enggak, bahwasanya kumur-kumur matmadah di hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kumur-kumur cuci tangannya dari ta'awudz basmalah ya di dalam wudu. Lalu yang namanya kumur-kumur cuci hidung ya, membasuh telinga itu sunnah ya, itu sunnah. Jadi yang nggak boleh ditinggal tuh apa ustadzah? Ya udah, ini aja fardu wudu, simple 4 doang. Sama jangan lupa niatnya itu dibarengi saat mencuci muka. Seperti itu ya teman-teman. Baik, setelah kita mengetahui, kita mempelajari tentang seputar bab yang namanya bab wudu, maka kita akan mempelajari yaitu bab salat yang selanjutnya ya. Nah, salat ini fun kok, nggak susah. Karena apa? Perihal salat ini wajib teman-teman, yang mana setiap mukallaf ya, orang selagi memiliki jasad dan kesadaran penuh, dia diwajibkan untuk sholat meskipun keadaannya dalam keadaan fit ataupun misalkan dalam keadaan sakit, tetap wajib selagi masih bernyawa, selagi masih sadar. Jadi orang yang nggak sadar nggak wajib buat sholat. Contohnya apa? Orang yang gila ya, gak wajib buat sholat. Sehingga orang seperti kita yang hari ini alhamdulillah dikasih kesehatan ya, dikasih kewarasan, melaksanakan sholat itu diwajibkan ya. Jadi orang yang melakukannya, ibadah tersebut mendapatkan kemuliaan, keutamaan, dan juga orang yang meninggalkannya termasuk orang yang mendapatkan dosa yang besar. Sehingga kita pengen banget, gimana caranya ustazah biar dapetin sholat yang enak? Aku pengen banget menikmati sholatku, atau aku ngerasa terlalu berat sholat sehingga dia harus belajar dulu perihal tentang yang namanya fikih. Biar apa? Biar sesuatu yang berat itu bisa terasa ringan dengan adanya ilmu. Sehingga di dalam sholat yang akan kita bahas adalah pertama syarat sahnya salat, yang kedua fardu salat, yang ketiga afdhalus salat, yang keempat sunnah-sunnahnya salat. Nah, yang mana ini sebenarnya praktek salat
mungkin nggak cukup untuk 1,5 jam, tapi akan saya kasih jalan trek yang paling cepat. Lalu yang kelima adalah praktik sholat, file dalam penjelasan dan terpisah. Saya izin minum sebentar ya teman-teman. Baik, Bismillah. Jadi sebenarnya ini saya bakal spill istifadah kita, atau kita bakal ngambil nih buat, karena sebenarnya saya perempuan sendiri bingung kalau pengen ngejelasin gimana sih cara berwudu ya, cara yang namanya sholat. Tapi saya punya tutorial melewati platform ini untuk mempermudahkan kita mendapatkan gambaran. Sebagaimana ini beliau adalah Buya Yahya, sapaan beliau Buya Yahya, yang mana beliau adalah senior saya di Universitas Al-Ahqaf Yaman. Masya Allah, beliau ulama besar. Memang beliau mengambil bidang ilmu fikih yang mana beliau adalah ahlinya, sehingga insya Allah untuk teman-teman bisa buat nonton videonya hanya 10 menit untuk belajar perihal sholat. Nyesel banget gak nonton. Buya Yahya ajarkan cara sholat mudah tanpa ribet. Nah, ini kalau misalkan ada yang mau nonton ya. Cuman saya akan menjelaskan dari metode atau teorismenya aja. Baik, ini untuk mempermudah ya teman-teman ya. Baik. Saya izin minum. Karena kebetulan masih sisa kurang dari 1 jam, maka saya akan membahas inti-intinya saja, yang mana sebenarnya dari kebanyakan kita udah belajar nih perihal sholat. Tapi gimana sih biar kita, misalkan ada pertanyaan-pertanyaan seputar sholat, yang mana sebenarnya ada beberapa orang yang masih kebingungan harus nanya ke siapa ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam kitab sucinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah ya kepada orang yang ahlu ilm. Artinya apa? Orang yang ahli di bidangnya. In kuntum la ta'lamun. Kalau misalkan enggak ngerti atau enggak paham tentang perihal tersebut. Contoh, orang misalkan dia pengen nanya tentang resep makanan, apakah dia harus lari ke dokter atau bertanya kepada dokter? Pasti nanya ke koki. Segimana perihalnya ibadah ya, orang seperti kita bisa bertanya saat kita nggak tahu jawabannya kepada ahlinya. Siapa? Yaitu para ulama. Sehingga Masya Allah, tabarakallah, Buya Yahya sendiri sebagai senior saya, beliau termasuk salah satu pembesar ulama di Indonesia, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan insya Allah beliau akan menjelaskan secara detail, tapi nggak berat dan asik banget pelajaran fikihnya. Nah, jadi untuk penjelasannya adalah seputar syarat sah sholat. Baik, mudah-mudahan kita dikasih kesehatan untuk semuanya ya. Doakan saya mudah-mudahan batuknya cepat hilang. Alhamdulillah. Jadi syarat sahnya sholat, yang pertama dia harus beragama Islam. Islam. Lalu yang kedua, dia berakal. Jadi anak kecil ya, sobi, dan juga orang yang namanya majnun, orang gila, itu enggak sah sholatnya. Lalu orang yang baligh ya, harus mencapai usia baligh. Yang mana kalau anak laki-laki diajarkan sholat di umur 7 tahun ya. Maksudnya kalau misalkan dia udah benar-benar mencapai umur 10 tahun gak mau juga sholat, maka pukullah dengan mana pukulan itu tidak menyakitinya ya, tidak melukai. Contoh dengan syarat ini ya, anak yang dipukul maksudnya dalam hadis Nabi bukan berarti Nabi ngajarin kekerasan. Untuk anak umur 10 tahun diwajibkan sholat, tapi pukullah anak itu dengan kasih sayang. Maksudnya pukulannya itu yang mana darbun ghairu mubarrih,
pukulan yang mana enggak bakal nyakitin. Salah satunya adalah tidak memukul bagian kepala, bagian yang rawan ya, yang mana pukulnya itu kayak sejenis kayak dorong-dorongin aja, ayo cepat sholat. Nah, anak yang umur 10 tahun tapi masih belum mau sholat, maka bimbing dia pertama pasti dengan kelembutan. Kalau memang dia memang bengel ya, mau nggak mau kita harus sedikit keras seperti itu untuk mengajarkan ketaatan. Nah, seperti itu ya. Yang keempat adalah suci dari hadas ya, hadas kecil maupun hadas besar. Nah, yaitu dengan berwudu untuk masuk ke dalam sholat. Kalau yang misalkan dalam keadaan junub, maka mandi dulu baru wudu dan sholat. Lalu suci dari najis ya, suci dari najis, baik tempatnya, pakaiannya, dan tubuhnya. Kalau misalkan Ustazah, pakaian saya ada najis, bagaimana? Apakah oh, ini ada pertanyaan dari Kak Lea. Ustazah, bagaimana kalau orang yang selalu pakai pampers, apakah sah sholatnya? Sah kalau misalkan dalam keadaan uzur, tetap diwajibkan untuk sholat. Simpelnya kayak gitu ya. Lalu dari syarat sahnya sholat, menghadap kiblat. Tapi dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan darurat seperti dalam perjalanan safar ya, itu menghadap kiblat kan dia tidak memenuhi syarat tapi tetap sah ya jika dalam keadaan darurat. Contoh perjalanan umroh yang mana 8 jam, mau nggak mau dia harus harus menjamak sholatnya, yaitu sholat zuhur dan asar misalkan di dalam satu waktu. Nah, yaitu misalkan dia jamak takdim ya di atas pesawat. Bagaimana cara menghadap kiblatnya? Kalau misalkan dia tidak bisa mengusahakan menghadap kiblat, maka dengan menghadap kemanapun arahnya si pesawat atau kapal terbang, maka dia tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat, dan itu ma'fu, dan itu keringanan dalam perjalanan. Yang ketujuh adalah masuk waktu sholat. Untuk Winona, nggak apa-apa ya, langsung saya jawab di sini kalau ada yang kebaca langsung. Ustazah yang sedang safar, untuk posisinya sholat duduk atau berdiri, misal di kereta atau pesawat. Untuk di kereta atau pesawat, jika sebentar untuk di pesawat sendiri itu dikasih kemudahan ya. Sebenarnya kalau bisa nyamannya dengan duduk, silakan duduk ya, tetap sah dan ada caranya. Kalau misalkan dia qadir atau sanggup untuk berdiri tapi keadaannya itu tidak memungkinkan, contohnya berdiri di atas di dalam pesawat, sehingga sebenarnya pesawat kan bisa geser ke kiri bisa ke kanan yang dapat menyebabkan resiko, sehingga lebih baik tinggal duduk di atasnya. Sama juga di kereta ya, untuk yang misalkan nggak ada waktu, lagi darurat banget posisinya karena waktu mepet, mau nggak bisa turun nih untuk dapat masjid, maka dia sholat di kereta ya. Tapi ini yang untuk di kereta sebenarnya nanti bakal saya tafsirkan lagi ya. Nah, nanti ada tuh, silakan tonton misalkan yang berminat buat nontonin tentang safarnya Buya Yahya ya. Itu di slide yang selanjutnya ya. Itu penjelasan beliau lebih detail tentang gimana sih cara kita sholat jamak tapi misalkan dalam keadaan dimana di atas kendaraan ya intinya. Nah, nanti beliau akan jelaskan. Nah, saya ingin nerangin juga selanjutnya dulu ya, sisa satu. Wiwi, Ustazah nanti mohon jelaskan tata cara jamak sama niat, insyaallah ya Wiwi. Baik, yang ke-8 ya, yaitu niat untuk mendapatkan syarat sahnya salat ya. Niat itu sesuatu qasdu bil qalb yang mana kita harus ingat dia wajibnya ada di dalam hati. Jadi kalau misalkan niat yang diucapkan tapi hatinya juga enggak, jadi harus hati-hati karena ini dor. Sebentar ya, sakit sekali tenggorokannya, jadi minta doanya biar dikasih kesembuhan. Masya Allah. Baik. Ini perihal rukun salat. Sebentar ya, saya rapikan dulu. Baik. Untuk perihal rukun salat tadi sebelumnya apa? Syarat sah salat ya. Yang mana kalau dia syarat ya, ini adalah hal yang wajib dipenuhi seseorang yang mana dia bukan bagian dari salatnya
ya, bukan bagian dari sholat. Tapi yang namanya rukun adalah sesuatu juga yang wajib dipenuhi dan dia termasuk dari bagian sholat. As-safra ustadzah, salat dihormatil waqt, juga harap penjelasannya biiznillah, insyaallah akan saya jelaskan ya. Nah, jadi untuk rukun salat, bismillah. Rukun salat ini kalau kita ingat ya, ada 18. Ada banyak pendapat para ulama yang mana perbedaan pendapat mereka hanya di beberapa ini dikumpulkan. Jadi ruku dan tumakninah jadi satu ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya rukun-rukun itu ada 17, ada 18, tapi yang saya ambil yang 18 ya. Tapi kalau misalkan kita mau ngafalin rukun sholat ini berat, 18, jadi mungkin kita bakal pusing. Tapi ini paling gampangnya ya, paling gampangnya. Singkatnya, rukun sholat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada namanya rukun kolbi ya. Ini wajib ditunaikan dari 3 hal ini ya saat kita melaksanakan sholat. Nah, ini singkatnya. Nanti ya intinya kalau misalkan teman-teman mau baca silakan. Tapi akan saya jelaskan dari 3 rentetan ini aja. Yang mana nanti juga balik ke yang bagian atas ya, yang 18 part. Yang pertama itu adalah rukun kolbi. Rukun artinya wajib, kolbi itu hati artinya. Jadi kewajiban yang ada di dalam hati, yaitu menghayati bacaan salat sampai akhir. Yang mana rukun kolbi ini adalah niat ya. Yang pertama maksud dari rukun kolbi adalah niat. Jadi seseorang yang mau masuk ke dalam salat dia wajib berniat. Usolli fardhu maghribi, usolli fardhu asri, seperti itu. Harus niat di dalam hati. Yang niat yang wajib itu di dalam hati. Tapi misalkan orang yang punya niat ya, tapi dia hanya sekedar talafuz, dia harus tahu bahwasanya talafuz itu sunnah. Talafuz itu sunnah. Tapi kalau misalkan yang namanya niat itu yang sebenarnya yang harusnya ada di dalam hati. Baik, yang kedua adalah rukun qauli. Rukun kewajiban yang melalui qauli atau ucapan. Jadi simpelnya, orang itu kalau sholat dia cukup dengan takbiratul ihram. Lalu di setiap rakaat dia membaca Al-Fatihah ya. Lalu nanti dia tasyahud akhir bacaannya, lalu menambahkan sholawat kepada Nabi Muhammad, lalu salam, itu udah sah sholatnya. Meskipun dia misalkan gak hafal untuk doa iftitah, dia gak hafal ya. Misalkan dia cuma biasanya ngulang-ngulang surat An-Nas aja, padahal surat pendek itu sunnah. Sehingga kalau misalkan orang udah memenuhi 5 hal ini di dalam sholat, dia udah sah ya untuk qaulinya. Jadi cukup dengan dia berniat, lalu takbiratul ihram, Fatihah, bacaan tasyahud, nambahin sholawat, salam, selesai. Nah, rukun fi'linya ya, itu sebagaimana yang kita tahu kayak gerakan kita ruku, i'tidal, sujud. Nah, itu rukun fi'li. Itu singkatnya ya. Untuk lusi, ustazah tenggorokannya yang sakit bisa reda dengan kumur air garam 2 sendok ditambah air hangat. Insyaallah saya coba ya. Syukran. Nih kalau misalkan teman-teman nih mau belajar ya penjelasan lebih komplit detail, ini ahli fikih sendiri yang membicarakannya, bisa tonton ya. Maaf saya saya kasih ini seperti ini, bisa nanti insyaallah. Kemarin belum sempat buat kasih ya teman-teman, buat file PDF. Insyaallah hari ini bakal saya kasih ya langsung 2. Untuk waktu live nya selalu di ba'da subuh. Ya ini jam 5.30 sampai jam 7 ya, 1 jam setengah untuk kita mempelajari setiap kali live biidznillah. Nah jadi itu saja ya. Jadi rukun sholat ini sebenarnya panjang banget, tapi saya bakal cuma jelasin sebagai singkatnya saja. Untuk mama happy, kalau bawa bayi 18 bulan perlu vaksin meningitis juga nggak ustadzah? Untuk ini saya belum punya pengalaman ya. Untuk untuk berangkat umroh. Tapi kalau misalkan dalam keadaan hamil, yang saya tahu itu hanya perlu surat keterangan dari dokter. Nah, mungkin untuk Mama Happy bisa bertanya kepada pihak SDU sendiri ya, yang mana nanti akan memberikan panduan gimana sih buat
pembawaan bayi yang masih 18 bulan untuk berangkat umroh. Nah, jadi itu ya sekedar penjelasan singkat dari rukun sholat. Jadi rukun sholat ini wajib banget dilaksanain ya. Biar apa? Biar sah sholatnya. Andai kata satu aja ya yang dia tinggalin ya, itu berbahaya. Nah, Ustazah, ngajinya bisa di-save nggak? Biar bisa diulangin. Insya Allah iya, ada nanti disimpan di platform lain ya. Insya Allah nanti pemilik atau owner SBU bakal ngasih informasi untuk selanjutnya ya. Dan alhamdulillah untuk rekaman yang pertama itu sudah ada, insya Allah langsung diposting. Nah, rukun sholat ini ya secara detail bisa belajar melewati Buya Yahya ya, guru kita, senior saya. Baik, untuk abadus shalah ya, kita lanjut ke abadus shalah. Teh Linda, waalaikumsalam. Nah, kita masuk sekarang nih Kak di abad shalah. Sunnah abad, apa maksudnya Ustazah sunnah abad? Kalau dalam salat tuh ada sunnah abad ya. Nah, dan juga ada yang namanya sunnah hayat. Sunnah abad. Oke. Dan namanya yang kedua adalah mana? Gak kelihatan. Nah, intinya kita baca dulu ya. Ini sebenarnya nggak susah, tapi teman-teman semua bakalan gampang nanti kalau udah nonton videonya. Jadi sunnah abad ini yang termasuk yang paling detail adalah ngomongin tentang sujud sahwi di dalamnya ya. Yang mana sunnah abad adalah apabila orang nih meninggalkan dari beberapa kesunahan-kesunahan ini, dianjurkan atau disunnahkan untuk menghadirkan sujud sahwi. Contohnya orang yang lupa untuk dia menghadirkan kunut misalkan di dalam salat subuhnya, maka saat dia tertinggal maka dia tidak membatalkan salat, tapi nanti dia sunnah, kalau mau ngelakuin sunnah tinggal melakukan namanya sujud sahwi ya teman-teman ya. Nah, ini tidak saya baca, tapi mungkin teman-teman mau ada yang belajar nanti bisa melewati PDF atau mau screenshot tinggal baca ya. Dan karena kita berhubung waktunya sangat singkat, kita hanya mengenalkan beberapa poin saja. Yang penting tuh apa? Ilmu tentang rukun sholat ini ya. Dan abadus shalah penting juga, cuman ini kita bakal ngasih penjelasannya lewat video ya. Untuk teman-teman semua yang mau nonton tentang abadus shalah ya, kesunahan sunnah abad dan sunnah hayat, bisa cek di sini ya, bisa di screenshot juga ya. Bab sujud sahwi, maksud dari pahala 5 abadus shalah. Nah, jadi Masya Allah tabarakallah, Buya Yahya sendiri ulama kita, ulama asal Indonesia yang asli namanya, beliau disapa Buya Yahya. Aslinya siapa? Profesor Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif LCMA. Jadi beliau ini bersekolah sama dengan saya dan suami di Universitas Al-Haqaf Yaman. Nah, Masya Allah, beliau ini ahli fikih teman-teman. Jadi kalau untuk membahas fikih paling asik sama beliau. Bagus banget penjelasannya, ringkas, padat, dan tuntas. Sehingga kita berdoa mudah-mudahan beliau dalam keadaan panjang umur, sehatul afiat, bismillah ta'ala, menjadi suatu qudwah buat umat muslimin. Baik, ini ya teman-teman ya, kalau ada yang mau screenshot silakan untuk membahas tentang abadus shalah, karena waktu terbatas. Jadi penjelasan ini singkat, ada yang 1 menit, ada yang 12 menit. Masya Allah. Untuk Nur Faiza, alhamdulillah ini yang kedua saya mendengar kajian Ustazah. Alhamdulillah, mudah-mudahan barakah ya. Baik, saya akan skip ya. Lalu perihal menjamak salat dan cara melakukannya ya. Baik, secara singkatnya, kalau misalkan yang di tulisan ini terlalu banyak, maka saya akan jelaskan secara singkat bahwasannya menjamak artinya adalah mengumpulkan 2 salat. 2 salatnya apa aja Ustazah? Zuhur sama asar pasangannya. Lalu pasangan yang kedua adalah maghrib dan isya. Ya. Menjamak itu maksudnya apa? Mengumpulkan 2 sholat tersebut di satu waktu. Yang disebut misalkan ya, nih saya akan kasih. Jadi jika ya,
dilakukan di waktu sholat yang pertama, yaitu zuhur dan maghrib, zuhur atau maghrib. Jadi kan tadi dua pasangan. Kalau kita sholat zuhur kan di zuhur dulu yang pertama, baru asar. Lalu yang kedua maghrib dulu, baru isya. Nah, ini dinamakan apa? Dinamakan jamak takdim. Jamak takdim. Maksudnya apa sih takdim, Ustazah? Jamak, mengumpulkan dua sholat yang didahulukan. Takdim itu artinya didahulukan. Lalu ya, penjelasan yang kedua adalah jika dilakukan di waktu sholat yang kedua, ya, jika dilakukan di waktu sholat yang kedua, yaitu di waktu asar, ya, ataupun isya, maka dinamakan dengan jamak takhir. Maksudnya apa? Mengumpulkan dua sholat itu di akhir waktu. Kalau kelewat sholat gimana, Ustazah? Harus dikodok nggak? Iya, dikodok ya. Dikejar sholatnya. Dikodok. Jadi niatnya kodoan lillahi ta'ala. Karena misalkan nggak sengaja ya. Biasanya itu karena misalkan ada kejadian, dan ini juga pernah terjadi di diri saya saat saya berangkat umroh, tapi lewat Yaman. Jadi perihalnya ini karena tidak membawa jam tangan. Jadi akhirnya saya kodok seperti itu. Nah, jadi niatnya kalau ada yang mau mengkodok salat adalah usalli, ya, usalli misalkan fardu zuhri, ya, untuk salat zuhur misalkan dia salat zuhur, usalli fardu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qada'an lillahi ta'ala. Tapi paling gampangnya sebenarnya cukup dengan bilang usalli fardu zuhri qada'an lillahi ta'ala, tanpa lillahi ta'alanya pun boleh. Jadi kayak gini ya, izin saya tulis ya, usalli fardu zuhri, atau salatnya apa aja. Jadi yang paling wajib saat kita berniat itu adalah nyebut usollinya dulu, fardu zuhri, tanpa lillahi ta'ala atau arba' raka'atin mustaqbilah itu nggak masalah ya. Yang sah cukup menyebutkan saya sholat ya Allah fardu zuhur, saya niat fardu asar, saya niat fardu maghrib, misalkan saya niat fardu isya, tambahin kodoan dengan niat kodo, ya, adaan kodoan, adaan itu pas di waktu itu juga, tapi kalau ini tambah aja kodoan, ya, kodoan lillahi ta'ala, usolli fardu zuhri kodoan lillahi ta'ala, ya. Kalau misalkan nih ada orang ya kesusahan banget karena misalkan dia mu'alaf ya, dia bakal kesusahan karena dia sebenarnya padahal belum bisa untuk berbahasa Arab dan nggak mengerti. Jadi misalkan orang yang dalam kondisi tertentu nggak bisa untuk berniat dengan bahasa Arab, pakai bahasanya sendiri bisa, bahasa Indonesia misalkan, ya Allah saya niat sholat fardu zuhur lillahi ta'ala, Allahu Akbar, sudah cukup. Makanya Islam itu indah banget dan gak ngeberatin ya teman-teman ya, untuk yang gak paham misalkan. Tapi misalkan orang tersebut sudah tahu gimana sih cara menggunakan yang paling sempurnanya niat, oh pakai bahasa Arab ya dengan lengkap misalkan, maka itu lebih baik. Nah, jadi saya izin dulu ya untuk melanjutkan pembahasan sebelum saya baca komentar. Baik, jadi itu ya. Jadi jamak takdim itu sendiri ya ada caranya. Yang mana kalau kita udah tahu nih dua hal tersebut ya, yang namanya jamak takdim itu apa, jamak takhir itu apa, maka kita penuhin dulu syarat-syaratnya. Apa saja Ustazah syarat-syaratnya? Baik, syarat-syarat di jamak takdim ya. Yang pertama itu tertib. Tertib maksudnya apa Ustazah? Contohnya maksudnya adalah mendahulukan sholat yang pertama. Maksudnya misalkan dia sholatnya zuhur ya, jamak takdim kan didahulukan ya, zuhur sama asar dijamak, dikumpulkan dua sholat tersebut, tapi yang dilakukan sholat zuhurnya dulu baru asar ya. Nah lalu sama juga kalau dia yang perihal maghrib sama isya, dia sholat maghrib dulu baru sholat isya ya. Nah sebenarnya ada nih
tips buat mengqasar. Mengqasar itu adalah memendekkan yang jadinya salat yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dia hanya bisa tetap yang namanya qasar atau memendekkan salat yang dijamak itu hanya salat rubaiyah, salat yang memiliki 4 rakaat. Maka orang yang salatnya 3 rakaat ya seperti salat maghrib dan salat subuh itu nggak bisa di qasar atau dipendekkan. Baik. Lalu yang kedua kita niat jamak dalam salat yang pertamanya ya. Nah, niatnya di sini adalah usolli fardhu dhuhri ya. Misalkan pun langsung arba'a rakaatin atau rakaataini ya. Misalkan dia arba'a rakaat ini dia lengkap. Berarti dia enggak ngekosor atau enggak memendekkannya. Lalu majmu'an bil asri jamak taqdim lillahi ta'ala. Tapi misalkan sudah susah banget enggak bisa ngafalin bahasa Arab misalkan. Misalkan ada orang yang kayak gitu ya, sempat enggak bisa, maka enggak apa-apa. Dia cuma nyebut usolli fardhu dhuhri ya. Usolli fardhu dhuhri majmu'an bil asr. Atau misalkan dia nggak bisa juga pakai bahasa Arab, maunya bahasa Indonesia, ya Allah saya niat dalam hati aja, nggak apa-apa, lintasin dalam hati. Ya Allah saya niat salat fardhu zuhur 2 rakaat ya, jamak takdim ya, seperti ini lillahi ta'ala. Udah gitu aja, jangan diberatin ya. Misalnya kalau jamak di akhir seperti asar yang dikerjakan dulu asar atau zuhur, makanya ini kita tuntasin ya. Nah jadi setelah ini kita bakal ngomongin jamak takhir. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan bisa saya jawab setelah slide yang ini ya, insyaallah. Fi khair wa lutuf wa afiyah. Lalu misalkan niat salat maghrib ya dan isya, maka ini niatnya usolli fardul maghribi 3 raka'atin majmu'an bil isya ma jama' taqdim lillahi ta'ala ya. Lalu yang ketiga secara singkatnya aja ya, nggak apa-apa ya, agak sedikit faster. Yang ketiga ada muwalat ya, berurutan. Yang mana ini yang saya dimaksud sama Wiwin nih kayaknya. Maksudnya adalah jarak pisah antara dua salat ya tidak lama menurut uruf atau kebiasaan yang berlaku. Jadi misalkan nih dia ngelakuin salat jamak takdim zuhur, setelah dia salat zuhurnya maka langsungin asarnya. Jangan sampai dia zuhurnya udah beres tapi perjalanan lagi sampai naik mobil lagi baru dia salat asar ya, seperti itu. Sehingga mualat atau berurutan secara terus langsung masuk dari salat A ke salat B itu menjadikan dia telah memenuhi syarat jamak takdim. Nah, lalu misalkan kalau misalkan perihal gimana yang didahuluin, kerjain dulu asar atau zuhur. Nanti kalau misalkan di jamak takhir ya, di jamak takhir maka kita akan masuk ke dalam yang namanya proses jamak takhir. Tapi yang keempat belum terbahas ya. Ketika mengerjakan sholat, yang kedua masih tetap dalam perjalanan ya. Masih maksudnya dalam perjalanan safar. Baik, ini kita bahas dulu perihal notes. Penting dicatat ya. Sebentar saya tingkatin cahayanya. Penting dicatat, menjamak sholat dalam perjalanan diperbolehkan ya jika jarak tempuh perjalanan mencapai 82 km. 82 km. Tapi sebenarnya ada beberapa pendapat ulama yang mana untuk had batasan yang paling akurat itu belum ada. Tapi ada yang mengatakan 82, ada yang 84. Itu minimal tentang perjalanan safar tersebut. Yang mana dia adalah 2 marhalah atau 16 fase dalam bahasa Arab ya, atau lebih. Jadi kalau misalkan lebih dari 82 ke atas kilometer, maka itu udah bisa mengqadha. Selain itu juga kalau misalkan perjalanannya buat ibadah itu boleh, tapi misalkan perjalanan maksiat nggak bisa ya, perjalanan maksiat. Jadi selama perjalanan itu tidak bertujuan maksiat, namun bertujuan baik seperti silaturahmi, berdagang, umroh dan lain-lain itu sah. Contoh, dia bertujuan maksiat apa? Berangkat misalkan ke Amerika ya, ke Amerika. Tapi dia niatnya macam-macam. Perihal yang enggak senada dengan adanya ibadah, maka itu enggak dibenarkan juga. Nah, jadi kita bakal ngebahas jamak takhir ya. Masya Allah, untuk Wiwin ini insya Allah bakal dijawab ya. Adapun syarat-syarat jamak takdim itu ada 2 ya. Ada 2. Saya pakai hijau unyu. Oke, yang pertama niat jamak takhir ya dilakukan dalam waktu salat yang pertama. Lafaz niat salat zuhur dan asar dengan jamak takhir ya. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin majmu'an bil asri.
jama' ta'khirin lillahi ta'ala, ya. Sebagaimana artinya, saya niat ya Allah salat fardu zuhur, ya. Kalau misalkan dia nyebut arba rakaat atau rakaatin itu boleh, yang mana dijama' atau dikumpulkan bersama salat asar, ya, jama' ta'khir lillahi ta'ala. Nah, lalu kalau ini perihalnya salat maghrib dan isya, ya, seperti ini, usolli fardul maghribi salasa raka'atin majmu'an bil isya jama' ta'khirin lillahi ta'ala, ya. Saya niat salat fardu maghrib 3 rakaat dijama' bersama isya dengan jama' ta'khir karena Allah. Lalu yang kedua adalah ketika mengerjakan salat yang kedua masih tetap dalam perjalanan sebagaimana keterangan di atas. Jadi sebenarnya nih kalau teman-teman jama' ta'khir boleh dahuluin salat yang mana, salat yang keduanya. Misalkan nih jama' ta'khir udah masuk waktunya waktu asar, maka sholatlah asar dulu baru zuhur, gak masalah. Tapi ada beberapa pendapat ulama yang pernah saya amalkan juga dalam perjalanan, bisa misalkan zuhur dulu baru asar, ya. Wallahu a'lam. Untuk Winona bisakah ditulis niatnya jamak tadi? Nah, ini niat jamak ya, niat jamak teman-teman ya. Ini dia niat jamak takdim. Ini buat zuhur sama isya ya. Tadi niat apa? Niat jamak itu ada jamak takdim sama jamak takhir, ya. Ini dia. Kalau ada yang mau screenshot atau mau minta PDF, insya Allah akan saya kasih ya. Nih saya zoom. Kalau ada yang mau SC. Ana, maghrib dikerjakan di waktu isya ya Ustazah. Ya, kalau misalkan maghrib dikerjakan di waktu isya, berarti itu namanya jamak takhir, ya. Untuk Enon Lovely, kalau tidak dalam perjalanan karena ada suatu hal, maksudnya darurat ya, apakah sholat bisa dijamak? Sebenarnya saya belum menemukan nasnya ya, belum menemukan nas misalkan dalam sesuatu hal yang lain. Tapi wallahu alam, kalau misalkan nih perihalnya tentang darurat ya, darurat contohnya adalah dia mau operasi ya, operasi. Makanya untuk Winona kenapa? Tulisan Arabnya kecil Ustazah. Oke, saya zoom lagi, maaf ya. Memang karena sebenarnya ini sebenarnya kekurangan tempat. Nah, udah ya. Nah, jadi saya lanjutkan untuk siapa? Untuk Enon. Jadi insya Allah nanti ini bakal saya keep ya pertanyaannya. Tapi yang setahu saya untuk orang nih yang dalam keadaan udah ngerti dia mau berproses untuk masuk ke dalam tahapan darurat, yaitu salah satunya operasi yang menghabiskan waktu, misalkan dari zuhur asar ya. Misalkan dia masih bertenaga, nggak tahu, saya nggak pernah dengar ngejamak, tapi nanti misalkan dalam dia proses itu sebelum masuk waktu dia bisa mengqadha sholatnya itu ya. Tapi selama yang saya tahu bahwasannya untuk sholat yang dijamak itu dalam perjalanan. Wallahu a'lam. Baik, makasih ya untuk Enon. Nanti saya cari di kitab ya, kitab yang tebal-tebal kayak gitu. Insyaallah. Untuk Sastra Viana mau dong Kak PDF-nya, insyaallah dibagikan. Untuk Sankisu Kak boleh minta PDF insyaallah. Ustazah minta semua PDF insyaallah. Iya, akan saya kirim hari ini di grup SBU insyaallah. Nah, seperti itu ya. Dinaikkan Ustazah. Oke, dinaikkan ya. Seperti ini. Boleh di screenshot untuk Winona ya. Oke, lanjut untuk yang before-nya ya. After-nya, yang kalau mau usolli fardhu zuhurnya yang jamak takhir ini bisa juga ya. Cara masuk grup bagaimana? Jadi di sini ada dua macam ya. Ada orang yang akan berangkat umroh, ya ini untuk umat ya, umat 18, Masya Allah tabarakallah, itu yang bakal berangkat itu semua udah masuk grup. Tapi yang misalkan dia di luar grup, yang bukan termasuk yang ingin berangkat umroh ya di bulan Februari, maka insya Allah bakal saya fikirkan bersama bersama Kak Evi ya, semua bisa umroh, untuk kita jadiin buku yang mana insya Allah kalau misalkan kita bisa kasih gratis bakal kita launchingin ya. Tapi untuk
untuk ilmunya nggak apa-apa, kita belajar lewat via live dulu. Insya Allah doain mudah-mudahan jadi buku dan teman-teman semua bisa belajar ya. Untuk mana ini bisa jadi panduan selama kita mau berumroh ya. Baik, untuk Ami Ajib, qada itu dilakukan di waktu yang sama ya Ustazah. Qada itu artinya adalah yang mana apabila seseorang meninggalkan sholat ya, baik dia sengaja atau tidak sengaja, dan melewati batas waktu sholat ya, melewati batas waktu sholat. Contoh, ada orang nih posisinya ketiduran dari sebelum waktu zuhur. Sebelum zuhur dia tidur, sebelum zuhur dia nggak dengar sholat zuhur ya, nggak dengar azan zuhur, nggak dengar azan asar. Tiba-tiba udah jam 6 sore ya, maka dia tertinggal 2 sholat, yaitu sholat zuhur dan sholat asar, sehingga saat dia bangun dia diwajibkan untuk mengqadha sholatnya ya, yang tertinggal karena tidak sengaja. Nah, itu hanya permisalan ya, itu yang namanya qadha. Tapi misalkan yang ditanya adalah jamak ya. Kalau jamak, apakah itu dilakukan di waktu yang sama Ustazah? Iya. Mungkin yang dimaksud Ami itu ya, tak jamak bukan qadha ya. Tapi kalau qadha tadi yang seperti yang saya jelaskan di pertama. Baik, nanti kalau misalkan teman-teman mau tahu ini gimana sih 82 km, tinggal gampang aja. Misalkan mau safar kemanapun, cek di Google ya, cek dimanapun, buat map ya, map biar ketahuan, oh ini perjalanan saya sudah berapa, mencapai berapa, buat tahu biar selamat nih sholatnya, begitu ya. Marwati, barakallahu Ustazah, ilmunya semoga menjadi amal jariyah buat Ustazah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga kita memiliki hati yang bersih, selalu diberikan kemudahan ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, panjang umur fi taatillah. Baik, untuk selanjutnya ini buat teman-teman yang mau belajar lewat video karena memang teman-teman semua nih Masya Allah semangat belajarnya. Insya Allah Allah kasih taufik, hidayah, dan juga dikasih himmah buat belajar selalu. Nah, jadi di sini buat ngejamak sholat dan cara ngelakuinnya bisa di screenshot juga ya, yang mau nonton lebih dalam. Ini ahli fikih ya, dari negara kita sendiri, Indonesia. Untuk Tiwi, perbedaan jamak dengan qadha apa Ustazah? Menjamak salat itu artinya adalah mengumpulkan 2 salat ya dalam keadaan safar. Menjamak 2 salat, zuhur sama asar, maghrib sama isya, itu aja. Kalau yang namanya qadha itu adalah qadha usalah, mengqadha salat. Mengqadha salat artinya adalah apabila ada yang tertinggal salat dari salat yang wajib, maka dia dapat mengqadha sesuatu yang belum dia tunaikan dari apa yang adaan ya, yang harusnya ditunaikan adalah sholat maghrib tapi dia tertinggal sholat maghrib, misalkan karena dia posisinya lagi di rumah sakit ya, dalam keadaan tidak sadar. Saat dia siuman, maka dia dapat mengqadha sholatnya di saat dia sadar. Untuk Wiwi, kalau jamaah zuhur sama asar, setelah sholat zuhur apa harus niat lagi mau sholat asar? Apa cukup? Enggak, niat yang di awal aja udah cukup ya. Niat yang pertama sudah cukup. Niat yang tadi cuma 1 title aja, begitu ya. Untuk niat sholat qadha apa Ustazah? Tadi sebelumnya apakah saya tulis apa sudah saya hapus ya? Saya sudah hapus kayaknya. Perihal tentang niat. Sebentar ya, saya cek di bab niat. Niat sholat, rukun sholat, syarat sah sholat. Baik. Nah, niat ya, niat sholat yang untuk qadha itu kan bacaannya adalah usalli, misalkan usalli fardu zuhur ya, zuhri, qadhaan. Maaf ya agak miring-miring ya, soalnya medianya terbatas. Usalli ini ya, yang pendeknya aja, usalli fardu zuhri qadhaan udah. Kalau misalkan dia sebenarnya kan biasanya kan usalli fardu maghribi
salasa raka'atin mustaqbilal kiblah, panjang banget. Jadi sebenarnya yang paling wajib itu cukup dengan membilangkan usolli fardhu zuhri, ya. Sebutin usollinya, fardunya salat apa, ya. Fardu sama salat apa. Kalau biasanya yang kita baca adaan ganti dengan qadaan, seperti itu ya. Cuma ganti aja, ada jadi qada. Wallahu alam. Lanjut ya, kita mau masuk ke akhir inti penghujung teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Jadi waktunya masih tersisa 5-6, berarti sisa 4 menit. Saya tambahin jadi 5 menit ya teman-teman ya, untuk pembahasan terakhir. Jadi sehingga maaf kalau misalkan ada pertanyaan yang belum terjawab. Baik, kita bakal ngebahas akhir tema, yakni membahas seputar tips berwudu khususnya bagi wanita di Masjidil Haram. Baik, untuk keadaan di Masjidil Haram sendiri teman-teman, Mekah, Madinah, khususnya Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Haram itu tempat yang ramai. Orang-orang tuh berbondong-bondong buat sholat, ibadah ya, berbondong-bondong mengejar kebaikan di dalamnya. Sehingga khususnya misalkan dalam keadaan kita ingin beribadah, pasti kadang kita butuh banget untuk toharoh, untuk masuk ke dalam masjid. Sehingga kalau kita nih mau wudunya benar, maka kalau di sebuah tempat-tempat tertentu menjadi sebuah halangan kita atau menjadi sebab alasan kita kayak aduh gemes deh gitu karena rame, atau misalkan tempatnya tidak memadahi, sebenarnya sendiri kita harus memenuhi diri kita dengan edukasi dan juga punya pengalaman ya. Sehingga dengan adanya pengalaman kita bisa belajar ya. Salah satunya yang saya pernah berangkat itu di tahun 2021, pengalaman cari kamar mandi di Masjidil Haram. Biasanya untuk yang pertama kali, yang misalkan seperti saya tanpa bimbingan, maksudnya tanpa bimbingan travel ya, yang untuk perempuannya, karena saya sendiri ikut sebuah travel, tapi saya pengen bebas. Jadi cuma sekedar berangkat busnya aja sama pesawat. Jadi pas di sana alhamdulillah saya juga alhamdulillah masya Allah berbekal bahasa. Jadi selama saya di sana full bahasa Arab dan mengerti apa yang mereka ucapkan dan juga dapat membaca denah, peta dan semua hal berkaitan di masjid. Nah, jadi yang pertama untuk teman-teman ya, khususnya yang mau berwudu, pertama cari tempat yang tertutup dan mulia. Ada beberapa teman-teman semua yang pernah saya dapetin dari jamaah yang dari Indonesia ya berangkat, itu karena takut ditinggal jamaah atau misalkan dalam posisi darurat ya, bingung mau wudu di mana. Tapi ujung-ujungnya dia ngeliatin, oh ada comberan tuh kecil, ya udah saya wudu di sana. Padahal ikhwan ya lagi berlalu lalang. Karena apa? Mungkin terlalu awamnya masyarakat yang mungkin belum teredukasi perihal tentang wudu atau untuk toharoh ya. Sehingga saya sarankan atau himbau untuk teman-teman misalkan nih lagi mau berwudu, coba cari tempat yang mulia yang dapat menjaga kehormatan kita, yakni tidak membuka aurat ya, tidak pada tempatnya. Nah, jadi baiknya berwudu itu kalau misalkan nih teman-teman semua berada di Masjidil Haram, coba cek, kita bisa baca atau minta panduan ya, untuk misalkan bertanya atau misalkan bimbingan dari mutawif itu sendiri. Karena luasnya Masjidil Haram ini luasnya nggak tanggung-tanggung teman-teman, untuk nyari kamar mandi itu perlu effort. Jadi alangkah baiknya memang sebelum kita masuk ke Masjidil Haram kita udah dalam keadaan suci ya, karena memang kalau masuk ke dalam Masjidil Haram nggak suci itu nggak boleh. Sehingga suci maksudnya apa? Nggak dalam keadaan junub ya, kecuali misalkan nih salah satunya bukan dalam keadaan haid ya, sehingga dalam masuknya ke dalam masjid itu dalam keadaan tohir, suci. Nah, jadi cari titik di mana yang disediakan khusus untuk wanita ya, yang berada misalkan di luar masjid, ya udah silakan wudhu di luar masjid. Nah, tapi ini sebagai info ya, bila yang berada di dalam Masjidil Haram sebenarnya tuh ada loh tempat wudhu, tempat buang hajat ya. Cuman mungkin orang tuh susah karena apa? Desak-desakan. Yang pertama ya, kalau misalkan dalam waktu-waktu tertentu, salah satunya adalah waktu masuk sholat, sehingga rame pol, banyak minta ampun. Dan juga salah satunya itu adalah mencari di mana, di gate berapa, cari di gate berapa gitu.
Nah, ada yang bertanya, Aisyah, Kak, namanya siapa? Namanya Ustazah Amal ya. Baik, saya boleh lanjutkan nih. Jadi untuk teman-teman semua bisa loh buat speak up ya. Misalkan nih di saat diri kita udah mulai kayak aduh nggak berani, coba beranikan diri untuk bertanya ya, jangan sampai menahanin pipis atau tiba-tiba walayyazubillah sampai kepipisan misalkan di Masjidil Haram ya, jangan sampai kejadian karena itu sangat menyeramkan teman-teman ya, sangat menyeramkan. Mudah-mudahan semuanya kalau yang berangkat umroh aman, sehat walafiat ya, jangan sampai ada yang nahan pipis atau nahan pupuk, itu nggak enak. Menahan perasaan aja nggak enak, apalagi nahan pupuk, apalagi ketahuan kalau pupuknya keluar. Nah jadi hati-hati banget untuk perihal yang namanya najis ya di masjid ya. Jadi saya anjurkan untuk teman-teman nih yang mau banget udah kebelet ngomong, speak up, ayo ngomong, jangan sampai dipendam dalam hati karena ini bakal nyusahin orang kalau terjadi hal yang tidak baik begitu ya. Lalu yang kedua ya, pintar memanfaatkan fasilitas ya. Teman-teman semua, ini saya tinggiin deh ya kayak gini. Oke. Untuk masalah pintar memanfaatkan fasilitas ya, misalkan kita cuma ketemunya tempat air minum atau keran dan wastafelnya minum-minum ya, kalau ada air yang mana udah mepet banget ya, karena mau melaksanakan tawaf kan wajib dalam keadaan berwudu, sehingga manfaatkan fasilitas tersebut untuk berwudu di tempat situ kalau selagi satu dalam keadaan mendesak. Yang kedua, tetap menjaga norma-norma dengan cara berwudu di wastafel tersebut. Nah, di saat yang mana kondisi jamaah laki-laki itu terlihat sepi ya, apalagi kalau misalkan kita ngebawa teman perempuan, alangkah baiknya teman perempuan kita ini dapat menjaga kita, salah satunya saat mengangkat menyingsingkan tangan untuk wudu, bagian tangan ya, membasuh tangan itu alangkah baiknya kita bawa kain, satu kain aja, kain apapun untuk ihtiyatan, misalkan ngenutupin bagian wudu kita biar nggak kelihatan sama non mahram begitu ya. Jadi dengan memanfaatkan tersebut, curi-curi waktu juga dalam membasuh kaki ya, dan nyingsingan ya, yang seperti yang saya sebut tadi. Kalau basuh kaki juga pelan-pelan cari tempat yang mana sekiranya tuh kita pintar bisa lo wudu di sini kalau misalkan desak dan nggak dapat tempat ya. Nah jadi hanya dalam keadaan mendesak saja, tapi ini sebenarnya saya sendiri yang melakukannya dalam keadaan darurat, darurat. Nah, cuman masya Allah, ternyata setelah saya 2 kali umroh berpengalaman masuk nyoba cari kamar mandi, akhirnya masya Allah tunjukin jalan di mana sebenarnya kamar mandi yang ada di dalam Masjidil Haram, jadi nggak usah susah-susah keluar seperti itu ya. Mudah-mudahan membantu. Baik, sebenarnya selanjutnya ini kalau kita ngomongin do and don't. Do artinya lakukan dan don't artinya jangan lakukan. Lakukan selama di Masjidil Haram itu ya, rambu-rambunya itu pertama teliti saat keluar dari kamar mandi. Karena ini pengalaman saya sendiri, saya melakukan larangan itu meninggalkan tas ya. Saya pernah juga ketinggalan kaos kaki. Karena apa? Buru-buru. Jadi pengalaman ini menjadi pelajaran juga bagi diri saya untuk tidak terburu-buru ya. Kadang tuh memang yang bikin kita buru-buru ada ibu-ibu ngetok tok tok tok. Ba'dakum. Ngomong kan pakai bahasa Arab, tapi mungkin ada orang yang enggak paham. Ukhruji, ngomong kayak gitu kan, keluarlah. Ada, kalau emang ada ibu-ibu yang kebelet, maka perhatikan tas yang ada isinya sesuatu yang agung atau mulia jangan dibawa kalau bisa. Misalkan tasnya isinya Quran, titip ke teman lebih aman ya. Kaos kaki, jarum pentul, HP. Nah, saya kemarin tuh ketinggalan HP di kamar mandi karena memang saking udah nggak fokus lagi ya. Jadi selama di kamar mandi ini perhatiin apa yang ketinggalan. Masya Allah tabarakallahnya, ada ibu-ibu baik dikasih lagi HP-nya ke saya. Dek HP-nya ketinggalan. Masya Allah. Lalu Masya Allah, inilah ada hikmahnya di sini ya, di balik cerita ini ya. Lalu lakuin misalkan selama di sana, maksudnya di Masjidil Haram ya, buat lebih ringkas, cekatan, berhati-hati. Apalagi ngomongin tentang toharoh.
bersih juga ya kalau keluar dari kamar mandi. Lalu hindari untuk berleha-leha ya di kamar mandi. Saya pernah dapatin beberapa orang mungkin ya, karena kepo, mungkin ada beberapa orang yang ikut bantu-bantu di Masjid Nabawi itu orang Indonesia, akhirnya ngobrol sehingga nggak lupa buat antriannya. Jadi sehingga hindarin buat ngerumpi ya, dan berhati-hati banget saat wudhu, jangan sampai jilbabnya jatuh kena air, kebasahan, macem-macem deh ceritanya. Jadi untuk berhati-hati lebih baik. Lalu sisanya adalah kita memperbanyakkan zikir ya, jangan sampai isinya kita lebih ke gawai kita, smartphone kita, berselancar di sosial media ya. Nah, jadi utamain zikirnya dulu. Untuk misalkan mengabadikan sebuah momen itu silakan, cuman tolong lebih bijak ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan agar ada ibadah orang yang tidak terganggu. Ibadah orang nih beda-beda, yang mana ada yang merasa cukup terganggu misalkan sedang video call ya. Bisa dengan cara apa? Pakai headset misalkan. Dan juga dalam keadaan tertentu misalkan merasa terganggu dengan dia misalkan bikin konten yang mana kontennya ini dapat menyebabkan orang kayak menyingsing mata ya, sehingga tolong untuk selalu kita perhatikan adab-adab selama di tanah suci seperti itu. Lalu kita di sana adalah mawas diri. Setidaknya harus mawas diri, berhati-hati dan menjaga rangkaian umroh khususnya saat tawaf. Dan insya Allah di part ketiga sepertinya kita akan membahas tentang fikih umroh ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan nih saat tawaf itu apa Ustazah? Keliling Ka'bah. Tawaf itu berkeliling, artinya ya berkeliling Ka'bah. Jadi tolong untuk hindarin sesuatu yang dapat melenakan diri, sehingga kita wajib untuk perhatian dan mendengarkan panduan sehingga nggak tertinggal saat tawaf. Apalagi nanti di sana nih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga sama. Banyakin husnuzan, karena rata-rata yang ngerinya apa? Kita bermaksiat lewat hati dan Allah tahu dan Allah balas di situ. Kenapa? Itu keistimewaannya Masjidil Haram itu apabila orang nih berbuat buruk baik dengan hatinya atau dia berbuat buruk dengan perilaku perbuatannya, maka akan dibalas seketika itu pula. Sehingga orang yang berbuat baik Allah balas dengan baik. Tapi kalau orang yang buat buruk, jangan harap deh gitu. Jadi harapan apa? Buat selalu husnuzon. Lalu kita harus punya ilmu tenang, jangan ngerasa gerusuk ya. Jangan sampai teledor, karena ini belajar dari pengalaman sendiri. Rasanya kalau kita overthinking ya, ataupun misalkan gerasa gerusuk, itu rasanya ibadah nggak nikmat. Tapi setelah saya belajar berkali-kali, alhamdulillah, karena salah satunya mungkin ya yang bikin overthinking itu apa? Untuk pengalaman orang yang pertama kali datang ke Masjidil Haram bakal shock dan takut banget yang namanya terpisah. Itu pasti rata-rata. Tapi harus ingat bahwasannya kita punya pelindung, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan khawatir, yang misalkan pun ketepaan hilang, insyaallah Allah bakal temuin dengan jemaah yang lain biiznillah taala. Baik, teman-teman semua, makasih yang udah ikut live dari awal dan juga yang pertengahan dan akhir. Mudah-mudahan tetap dapat keberkahannya ilmu yang kita pelajarin hari ini ya. Sehingga untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab, insyaallah di lain waktu, insyaallah di hari Senin akan kita lanjutkan ya part yang ketiga ya, masih di kota Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada kesalahan dari saya mohon maaf, dan biidznillah kita bertemu lagi di hari Senin. Bitaufiq wan najah, dan juga selamat ya buat yang insyaallah berangkat. Mudah-mudahan Allah lancarkan, dikasih kesehatan, dikasih taufik, dikasih kelancaran dan kefahaman juga dalam mempelajari ilmu-ilmu agama. Salah satunya untuk memenuhi salah satu rangkaian ibadah yaitu umroh yang ingin sekali kita dapatkan, umroh yang mabrurah, umroh yang diterima Allah Subhanahu wa taala, sehingga pulang-pulang nanti dari umroh bakal selalu jadi orang baik, istiqomah, dan juga fi taatillah wa rasulih. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sampai jumpa di hari Senin ya, ba'da subuh 6 yakni 5.30 sampai jam 7 ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.